Hari ini kita akan membahas beberapa berita terupdate, terkini soal Manchester United akhir-akhir ini. Ada Greenwood yang rumornya akan ke Lazio, ada striker Bologna, Zirkzee, lagi-lagi Dutch connection ya. Dan kayaknya MU ini memang lagi gemer-gemernya mencari striker dari Serie A nih. Kayaknya murah nih, makanya diincar. Dan yang ketiga ada rumor transfer dan Sir Jim yang interview terakhir. Oke, apa? Ya, sama Van Nistelrooy. That's connection bener-bener ya. Itu gue ada beberapa opini ya soal Nistelrooy. Oke, kita akan mulai dari yang Greenwood ke Lazio dulu. Kabarnya 20 juta plus kiper gak jelas tuh, Cok. Plus ada lagi plus berapa gitu ya? 20 plus apa ya, gitu? Add-on-nya lah ya. Add-on-nya ya. Kayak setuju kata MU gak mau terlalu murah. Kita minta 40 euro katanya, 40 juta euro. 40 euro murah ya. 40 juta euro. Jutanya tertinggal ya. Minimal 50 sih aku bilang. Enggak lah. Mata lu siapa yang mau lah. 50 million for Greenwood itu cheap. Murah. Seharusnya. Iya. Kalau dia konsisten mainnya. Kan kemarin ada. Tuh bagus loh di Getafe. Dia kan player of the season-nya Getafe. Ya Getafe gitu. Dia bisa gendong Getafe sendirian loh. Enggak digendong juga, emang Getafe berkata apa? Enggak, ya 50 masih ketinggian lah buat dia lah menurut. Berarti 40 sama dengan Sancho dong. Sancho juga 40 loh. Ayo, menurut lu? Soalnya Sancho lebih mahal malahan. Wow. Ya iya kan. Kok bisa? Punya value yang lebih tinggi Sancho. Dortmund final loh. Iya, final. Digendong loh Dortmund loh. Enggak. Itu lebih ke siapa ya yang gendong ya? Royce gitu ya. Hummel. Makanya ditawar 20 karena Dortmund kan MU katanya minta 40. Iya. Nah, si Lazio lihat nih, Dortmund nawar 40 buat Sancho ya Greenwood 20 lah. Tapi kabarnya tawaran itu tolak mentah-mentah ya. Plus-plusnya banyak. Ya. Kiper sampai apa sih kiper itu? Yang namanya siapa sih? Kiper yang ditawarin Lazio tuh. Peruzzi. Bukan dong. Peruzzi. Salah, Cok, sekalian, Cok. Ada kiper yang ditawarin plus duit plus add-on lagi. Tapi enggak lah, MU udah kasih keputusan ya. Kalau Greenwood tuh bakal dijual pasti. 20 juta plus 50% sell on. Oh, kalau dijual lagi dapat 50%. Gitu. Setahu kok ada ditawarin kiper juga kok. Satu kiper lagi. Oke, kalau Greenwood berarti kalau berita seperti ini sudah tersebar, logikanya Greenwood ini sudah pasti out lah. Sudah pasti ya. Pasti diuangkan. Tapi ada rumornya kalau tidak mencapai yang dimau MU, ya udah tak pertahanin. Iya. Ya toh? Masih berguna lah. Enggak dipertahanin itu dimainin atau enggak? Kembali ke MU atau di loan lagi atau gimana? Kayaknya di loan lagi. Enggak tahu gimana. Sir Jim juga enggak mau beresiko buat ini ya. SJW. Kok SJW? Feminis. Oh, yang bela-bela kewanitaan itu. Ya, kaum wanita kan. Takutnya kan jadi masalah kan. Protes lah apa segala macam jadi namanya jadi jelek lagi kan MU. Gitu. Kok dibahas? Mukanya itu loh. Komuknya loh. Jangan fokus ke muka gua dong. Loh, harus fokus dong. Iya benar. Ini penjelasan itu penting tau. Ya, kayak sih bakal. Tapi walaupun masuk akal ya, maksudnya kalau nggak jual nih ke Lazio, berarti di MU dong. Iya. Masa nggak dimainin nih? Sayang banget. Menurutku kok malah dimainin ya? Gajinya berarti tetap dibayar MU kan? Nggak, maksudnya kan ya dibayarin MU. Nggak, maksudnya kan nggak adil ya. Anthony dapat masalah dipertahanin. Jangan karena Ten Hag yang mau pemainnya dia dipertahanin. Lo sama kan kasusnya sama Greenwood. Tapi kok Greenwood terbukti gak sih? Nah, terbukti kan? Malah cuma emang damai aja kan? Terbukti itu kan. Maksudnya kalau Anthony kan nggak terbukti. Iya. Cuma ceweknya lapor nih kayak gini tapi nggak ada buktinya kan. Jadi masih ngambang. Nah, emang kasusnya Greenwood gimana? Bukannya Greenwood udah ngaku salah. Beneran ngaku salah. Ngaku salah kan Greenwood. Oh ya? Dan kembali ke ini dan tapi damai kan jadi kan. Masih sama cewek itu lagi kan? Iya, tetap sama Robson itu kan. Iya, jadi kayak sih susah ya. Jadi tapi aneh kalau nggak dijual. Tapi faktor brand gue yakin pasti Greenwood itu sudah keluar sih. Faktor brand lah. Ya harusnya. Soalnya secara skill sih padahal masih oke banget. Oke banget. Di antara winger-winger kita ya sebenarnya Greenwood yang paling oke ya. Gue malah berharap dia sebenarnya kalau nggak beli striker ya, harapan gue itu Greenwood sama Højlund bisa gantian.
Greenwood itu klinikal sekali, Pak. Iya sih. Dia mau main di kanan kiri, iya. Kanan kiri juga tendangannya bagus semua. Striker juga bagus, cari posisi juga bagus. Menurutku klinikal sekali nih pemain ini. Tendangannya juga keras. Tendangannya juga kenceng, kanan kiri hidup. Akurasi juga bagus. Iya, makanya. Tidak kayak Anthony. Makanya lu bayangin Anthony kalau lincahnya ditambahin lagi, shootingnya bisa kayak Sesko atau Greenwood itu kan mematikan dia. Dia latihan sekian lama itu loh. Tingginya Nendangnya kayak ala-ala Beckham KW3 gitu loh, Cuk. Kok bisa separah itu ya? Dia kan nendang selalu melintir ya. Ah, ya. Zaman-zaman kita SD gak sih? Dia Iya, betul. main bola rendang kayak gitu tuh. Robben kan? Iya. Robben kan? Tapi cara Robben mainnya mah sebenarnya. Robben tuh kayak mematikan. Apa? iya, tapi kayak pelan gitu loh kan. Tapi kayak tai gitu. Flashingnya tuh pelan banget gitu loh. Dia bahkan sejak masuk MU udah gak dipanggil timnas Brazil lagi kayaknya. Enggak. Ya kan? Enggak dipanggil. Terakhir tuh kayak Olimpiade waktu itu ya, waktu zaman Covid deh. Enggak kan Piala Enggak, Dunia. sempet. Piala Dunia kan main dia. Oh, bener main ya? Piala Dunia dipanggil. Ya, main kan? Piala Dunia dipanggil. Sempat lawan siapa ya babak kedua jadi main pengganti itu? Korea? Gantiin siapa pemainnya Barcelona siapa? Rafinha kan? Kok Korea di kanan sama itu. Portugal sih. Tapi pas Piala Dunia belum di MU dong. Duh, 2 tahun yang lalu loh. Emang Anthony 2 tahun? Udah toh? udah DM. Udah. Loh, Oh iya sih. kan 2020 Desember ya? 2022 Oh, iya, Desember. Iya benar Desember 2022 benar. Iya benar. Jangan kesel loh. Selain Greenwood, kabarnya itu kan Greenwood kita rencana sell ya. Ada rencana buy nih yang nama yang akhir-akhir ini mungkin apa ya tabu lah buat beberapa fans di luar sana, tapi muncul terus ini di media. Joshua Zirkzee. Zirkzee. Iya. Dan Kalau apa? Ben, lu kan pengamat main-main muda ya, salah satu yang terbaik lah di Indonesia saat ini. Ini siapa pemain ini ya, dan apakah pemain ini, lu kan dulu Højlund tahu. Højlund tahu gua. Apakah ini sama spesialnya? Punya latar belakang di Itali, sama-sama main di Serie A ya. Yang satu di Atalanta, yang ini main di Bologna ya. Sekarang. Bologna juga dia punya kontribusi membawa Bologna ke Champions League juga, UCL dengan pelatihnya Thiago Motta yang sekarang di Juventus. Gimana? Main ini profilnya gimana sih? Akademinya Bayern Munchen kan? iya muncul benar. Akademinya Bayern Munchen, kalau nggak salah dulu sempat viral yang dia sudah one on one sama kiper, udah dilewatin, bolanya dibiarin, di tackling sama back lawan, terus dia kebingungan, loh kok nggak gol cuk? Oke, aku tahu tuh. Ya itu Joshua Zirkzee. Habis itu ini dijual nggak sih ke Bologna ini sama Bayern Munchen kan? Dijual ya? Dijual sama Bayern Munchen ke Bologna, moncer di Bologna, dan kabarnya rilis clause-nya cuman 40 juta euro ya. 40 juta. Berarti cuma 32 juta pound. Tapi berita terakhir gue baca, dia sekarang lebih dekat ke AC Milan. Gini, Ya. kalau yang gua baca, AC Milan itu udah deal sama Zirkzee-nya Dan Zirkzee juga mau. sama kan? Bologna, Iya. tapi tidak deal sama Agennya. agennya. Dia nggak mau bayar 15 juta. Betul, dia nggak mau bayar 15 jutanya. Kalau sama MU mau bayar 15 juta agennya, sudah deal sama Bologna. Zirkzee-nya masih tanda tanya. Iya. Mau nggak nih ke MU? Pasti mau lah, apalagi faktor Erik ten Hag ya, sama-sama Ya, Belanda lah. Jadi ada satu centang yang kurang antara Milan sama MU gitu Iya, loh. iya. Jadi ya kira-kira yang mana nih? Kalau masalah pemain ini bagus atau enggak, technical sih menurutku. Ini pemainnya technical tinggi, nggak tahu ya badannya nggak terlalu terlalu proporsional kayak sih. Højlund. Iya. Pocher kayak Højlund gitu nggak? Atau Bukan, dia tipe dribbler. tipe Kayak Gakpo dribbler? kali. Model-model Ya Gakpo. model-model Gakpo. Versatile juga, bisa main di kiri, kanan maupun striker tunggal di Oke. depan. Menurutku ya kalau striker, aku lebih milih yang berpengalaman ya daripada sekarang ngincer kayak pemain muda muda kayak lagi ya. iya pemain muda lagi gitu loh. Kalau pemain muda kembali lagi, aku lebih mending pertahanin Greenwood. Gantian aja udah. Toh sama-sama lu pemain muda kok, ya kan lo. Ya mending pakai Greenwood, lebih klinikal aku bilang. Secara teknik bagusan Greenwood, gue bilang. Kaki, tapi Zirkzee juga hidup loh, dua-duanya kaki. Dua-duanya bagus. Iya, bagus juga. Kanan kiri juga bagus. Tapi entah kenapa kalau pilihannya Zirkzee, meskipun murah ya, 32 juta pound ya, atau 40 juta euro release clause-nya, pertahanin Greenwood ya. Kalau aku bilang ya, gantian nama Højlund dan lebih versatile bisa di. Ya tapi kan secara kanan faktor kiri. non teknis nggak Ya, memungkinkan itu. Itu dia. Iya. Secara brandingnya MU, kasus segala macam kayaknya nggak mungkin deh. Makanya kalau Greenwood laku 40 juta atau lebih, ya udah ambil apa sih paling murah nggak sih? Zirkzee. Yang baru itu siapa? Ken, yang lu bilang MU incer Pemainnya Hoffenheim tuh. Hoffenheim itu Patrick Bayer, Maximilian Maximilian Umur Bayer. berapa? 21 Sama tahun. ya. Nah, makanya Di Inter masih umur segitu pemain semua ya? muda lah. Sekarang apa bedanya lu mainin Højlund sama
Lu sudah punya pemain muda yang potensial, Iya. striker. Lu beli lagi yang potensial lagi. Kayaknya Gak apa-apa dong, nanti naiknya kan bareng-bareng nih. Potensi ketemu potensi sama potensi naiknya barengan dong. Jadi begitu ini cedera, gantian juga sama-sama potensial. Abis ini kan Van Nistelrooy masuk kan? Ya, Iya. katanya. Dia ngajarin, bro. dia jadi striker utama. Bukan. Dia yang mentorin, bro. Oh iya bener juga. Iya. Terus Benny McCarthy? Siapa itu? Benny McCarthy. Kok siapa itu? Siapa? Benny McCarthy. Benny McCarthy? Siapa itu? Lo pelatih striker. Pelatih strikernya yang musim lalu kan Benny McCarthy. Itu ada ya? Kalau gue daripada Ruud van Nistelrooy mending Van Persie lah. Van yang jadi Persie, pelatih. tapi Van Persie dia udah lagi jadi Feyenoord. Loh, Udah masa? pelatihnya kok Feyenoord Dia lupa. aku. terakhir berita yang gue tahu dia lagi ngambil license. Salah, dia udah jadi pelatih. Oh ya? Ken, aku lupa terakhir baca itu dia kalau nggak salah bukan Feyenoord apa? Go Ahead Eagles. Belanda. Go Ahead Eagles anjing. Itu Belanda sih. Iya, Belanda. Kan coba cekin. Heerenveen. Duh, bener aku tadi ngomong Heerenveen. Tom Haye. Cuk, asal ngomong, Cuk. Tom Haye. Tom Haye? Iya, Tom Haye. Oh iya? Tom Haye iya. Oke. Nggak, tapi Nistelrooy itu dipanggil ke MU itu buat apa sih? Buat Pelatih jadi apa? striker. Anu, Beneran jadi pelatih striker? Oh. Serius? Serius? ngobrol aja tau. Ya, ini masuk dalam jajaran staffnya Iya, Erik ten Hag, Pak. jajaran Cuman, staffnya Erik ten Hag. cuman lebih ke strikernya. Tapi- Pelatih striker. Tapi bukan dia udah ditawarin sama tim lain untuk jadi head coach ya? Burnley. Ya Burnley. Tapi CV-nya bagus loh Nistelrooy. Tapi Burnley kan turun kan? Juara kan Nistelrooy kan? Nanganin juara. Nanganin apa? PSV. Bukan PSV dia. Feyenoord. Ya antara Ya, kalau nggak itulah. PSV Feyenoord. Antara itu. Tapi secara PSV lah. PSV ya? PSV. Satu musim dia Arne juara. Dia juara ke NVB Cup atau sama Eredivisie di keluarnya. PSV dong. ya, betul ya. Ya itu keluar langsung dia. Semusim dia juara semua keluar ya. Dia Yang takut bikin cacat kali ya. Nah, tapi kalau Burnley jadi head coach, MU cuma jadi staff, Iya. lu pilih mana kalau jadi Nistelrooy? Sorry gimana? Nistelrooy? kalau di Burnley cuma Burnley jadi head coach nih. Iya. Kalau di MU jadi staff doang, jadi pelatih striker atau gimana? MU lah. Pengen beli Burnley kan sebagai MU lah. MU gua. Orang di Burnley gajinya 5 juta, di MU 10 juta. iya, tapi maksudnya buat CV dia jadi dia kan ujung pasti jadi manajer dong. Iya. Ya dia incer ya mending kayak Ya dia Burnley kan. ngincer posisi Erik ten Hag. Buset itu masih jauh banget Enggak. lah. Kalau dia di PSV udah juara setahun dia keluar, Iya. dia sadar passionnya bukan jadi pelatih. Dia hidup mau nyantai-nyantai aja. Udah jadi pelatih striker kan enak nih, tinggal fokus finishing. Dia kan Oke. kalau terlalu ngurusin semuanya dia Iya. penat, Bro. Malas, Bro, dia, Bro. Enggak dia habis juara. Itu baru musim ini. Iya, baru musim ini. Apa tuh? Akan berarti. Heerenveen. Musim depan ini loh, yang akan mulai ini loh. Oh, baru Heerenveen. masuk. Baru Baru masuk. masuk. Heerenveen. Oh. Berarti ngelatih Tom Haye dia. Iya, iya. Tom Haye keluar ya? Iya. Ragnar Oratmangun juga keluar. Lumayan sih. Ragnar pinjem ya. Wih, Van Nistelrooy gila lagi Ineos ke ini lagi jajan staff lagi ya. Dan staff dulu. dibenerin. Benerin dulu semuanya. Iya. Gokil, bener-bener. Manajemen baru. Nah, ngomongin soal Ineos ya. Ini kemarin kan ada interviewnya Sir Jim tuh. Iya. Yang gua kaget itu statement dia bahwa musim ini dia akan fokus ke lagi-lagi 3-4 signing. Hen, Bukan 5-6 ya. ini lip service atau kenyataannya gitu? Iya. Poinnya kan itu satu. Terus yang kedua katanya untuk mengembalikan MU dia perlu 3 musim lagi. Betul, paling 3 musim transfer. Dan itu yang aku setuju bener ya. Benernya. Benernya 3 musim itu Iya, iya. paling nggak. ideal. Karena ada FFP dan lain-lain ya. Betul. Nggak mungkin Kak. langsung lah. Dan lu 3 musim ini idealnya lu datengin 4-5 pemain. Berarti 3 musim total 15 pemain. Dengan tidak mengganti pelatih. Tambahnya itu. Jangan mengganti pelatih. Kalau lu ganti pelatih, mulai dari nol lagi. Percuma lu 3 musim rombak pemain, terus musim kedua, katakanlah musim kedua lu ada carut-marut, wah bertengkar nih, lu ganti tengah-tengah. Musim ketiganya lu mulai nol lagi. Iya, Ngerti maksudku? benar. Pelatihnya pasti seleranya beda lagi. betul. Oh, gue nggak suka nih pembelian lu yang Betul. 2 musim terakhir nih. 3 musim lagi ke belakang lagi lu mulai start lagi. Itu yang dikhawatirkan Dan gitu loh. ngomongin FFP itu ya, gue baru baca tadi. Nggak taunya tuh MU sebelum tanggal 30 Juni ini, MU tuh bisa keluarin 150 juta loh buat beli pemain. Jadi Sebelum tanggal 30. si siapa tuh ada satu jurnalis dari Men Sport ya. Dia finance sport ini ya, jurnalis lah. Ya. Dia tuh bilang katanya MU tuh sebenarnya bisa keluarin 30 juta pound nih buat belanja pemain. Tapi itu bisa di amortisasi jadi 5 musim. Jadi
Ngerti gak lu? Dia tuh pemain nih. Iya. Harganya 30 juta. Tapi lu bisa dibagi ke 5 musim tuh. Jadi kan jadi kecil banget nilainya kan. 6. Jadi 30 sebenarnya walaupun 30 juta nilainya, itu MU bisa belanja tuh dikali 5, 150 jutaan. Karena dia bisa dibagi ke 5 kontrak kontrak 5 tahunnya lah. Berarti kayak caranya Chelsea dong. Makanya kan sekarang kayak Chelsea, Newcastle, 5 tahun 5 Villa. tahun. 9 tahun loh Chelsea. Chelsea itu sampai 2032 Iya, gitu kan. kayak gitu. Kontraknya. Jadi kan sebelum 30 Juni nih sampai akhir tutup buku lah ibaratnya ya. Iya. Sampai masuk ke tahun fiskal yang baru. Iya. Itu MU sebenarnya bisa belanja. Makanya dia kemarin sebenarnya buat beli Brian White 80 juta tuh sebenarnya bisa. Ya, Cuma tapi nggak gara-gara mau lah. Jimnya kan udah bilang juga dia nggak mau beli pemain segoblok itu lagi. Iya, kan. sebodoh itu lagi. Iya, sebenarnya bisa. Makanya dia juga sekarang MU udah mulai ngincer pemain ya. Iya. Ya cuma emang belum jodoh aja. Dia masih gila loh, belum cuma sampai 30 Juni ini bisa beli. Ya, tapi 30 Juni tinggal berapa hari lagi, Ya Pak? makanya. Gak sempet lah. Tapi Ya, siapa iya. tahu tiba-tiba set gitu, tiba-tiba here we go. Mau beli Todibo sebenarnya. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa itu kan. Ah, kenapa tuh? Gak bisanya? Kenapa tuh? Nah, Kenapa Ayo, tuh? gimana tuh? gara-gara ownernya kan, 2 owner kan. Ownernya 2. Owner Terus? satu si Sir Jim kan ownernya si Nis juga, Ya. owner MU juga. Oke, nggak boleh. Nggak boleh. Gak boleh Karena sudah same owner terus. dia termasuk owner yang berpengaruh lah sama Loh. take in charge lah ke MU. Ke masing-masing klub. Walaupun sebenarnya secara saham mungkin di MU kecil, cuma dia kan take in charge kan untuk sportnya kan. Yes. Jadi itu dianggap berpengaruh lah. Oke, Jadi nggak boleh. Gitu. Bukannya karena berkompetisi di kompetisi yang sama. Wah, itu kan faktor utamanya. Enggak, gue baca di artikel nggak ada bahas soal itu soalnya. Oh iya dong, itu nomor 1. Makanya Iya. Sir Jim udah bilang, yang dia juga gak nyangka nih sini lolos ke WL. Ya itu, ya mungkin itu. Ya. Tapi kenapa kok? Kalau tahu nggak transfernya Savio? Itu turun aja. Guys. Lu tahu itu nggak? Savio ke Chelsea? Nggak bukan. Lu tahu filmnya apa? Siapa? Johnny English. Heeh. Yang Johnny kursinya English, turun tahu gitu. itu. Hah? Ya ini. Nggak, lu tahu Kembali ke nggak? Savio. Savio yang dari Girona ditransfer ke City. Padahal Girona dan City itu satu manajemen. Dan Owner main- yang sama. dan main di- UCL musim depan. Kok Oh ya? bisa? Nah mungkin di Girona dia Tidak taking saham chance. kecil kali. Bisa jadi. Nggak tahu juga kan. Ada persentasenya mungkin. Enggak, katanya Savio itu cuma dipinjemin dari Toulouse. Oh nggak tahu gua. Jadi bukan milik Girona, Oh. milik Toulouse. Jadi bisa dibeli Ya, oleh ya, ya, dibeli ya. oleh City. Tapi dengar-dengar lagi yang aku baca, nggak tahu ini aku baca juga sambil baca komenannya orang-orang. Jadi mau tahu gitu loh, kenapa kok bisa kayak gitu? Toulouse itu ternyata juga miliknya City. Buset. Loh, Toulouse punyanya apa klub Prancis itu loh. Itu juga punyanya Tapi City kalau Group, Arab kan dia- City, iya, City Group, itu City dia loh. Group. berarti, Gitu loh. berarti gampang. Bedanya- Sir Jim tinggal beli lagi Bordeaux, beli Todibo, pinjemin ke MU. iya pinjemin Simple. pinjemin sama Todibo ke Bordeaux ya toh, baru boleh dibeli MU. Simpel sekali. Simple Tapi sebenarnya. kalau Arab itu kan mainnya kan gini, misalnya lu punya di City nih yang megang bank apa nih, punya Iya, dia juga, iya. yang dipegangnya ini perusahaan lain lagi apa? Kalau Ineos kan, kalau ini sama MU kan Ineos kan, Ineos satu kan, ya. nah itu yang nggak boleh. Kalau Arab kan walaupun dia satu punya, tapi perusahaannya beda gitu yang punya, nanti jadi beda, dianggap beda mungkin. Nah sekarang caranya gimana toh? Gak usah cari pemain lain, anjing. Ribet banget itu. Kalau di bawah Enggak, gue pernah baca katanya caranya kalau mau salah satu ini apa, lu mau memihak salah satu, kurangin saham lu. Jadi nggak boleh lebih dari 30% kepemilikan sahamnya. Jadi Niche-nya terlalu besar, kayaknya lu ya. Oh, Kayaknya. Jadi oke. niche-nya harus dikurangin gitu. Iya, loh. iya. tapi dia nggak mau kan kayaknya. Dari Kayaknya dia statementnya nggak mau. Dia nggak mau. Dia menganggap niche Dia ini ya mending cari lain bagus lah. ya, lagi investasi yang bagus juga. Masuk gitu. UEL juga kan. Nah, masuk UL juga. Iya. Lagi naik daun. Cari lain gitu. aja, masih banyak main lain kan. Ya, mungkin itu dulu soal MU. Kita akan menanti ya breaking news berikutnya. Yang pasti kita tunggu-tunggu pemain siapa yang masuk ya. Gue lebih excited itu sih daripada yang dijual. Iya. Karena yang dijual udah pasti Van Bebe itu juga. AWB katanya udah deal Sama siapa? Galatasaray. AWB? Berapa? Tapi personal ya. Enggak, itu baca dari mana, Personal Cok? Dia. Lindelof juga kan mau ke Turki. Dia Kan? personal udah agree sama Galatasaray, cuma Galatasaray itu mintanya 10, MU minta 15. Jadi masih belum deal di situ. AWB 10. 10 juta. Belinya 50 loh tau. Makanya, ya kan makanya di situ. Tapi MU katanya minta 15 doang kok. Lu kalau AWB keluar, penggantinya siapa?
Dalot udah pasti utama nih. Pasti. Cadangannya siapa kira-kira? Frimpong. Frimpong itu katanya rilis clause-nya cuma 40 loh. Beli lah. Katanya loh. Tapi kayaknya 40. sekarang dia udah gak mau jadi bek kanan deh, Frimpong itu. Iya, lebih ke maju, iya. lebih ke right winger. Lebih right Right winger. winger sekarang ya. Iya. Right winger. Loh, masa di Belanda juga mainnya Kemarin right winger. meskipun Iya, Dumfries kan di kanan kan? Iya, bek kanan. Meskipun dia masuk, dia gak gantiin Dumfries. Oh, Iya. Dumfries juga boleh ya Dumfries sih. Oh, udah. Sama Dumfries lain ya? dong. Siapa ya? Aku itu ya, punyanya itu loh, Belanda juga. Gertruida itu. Nggak tahu gue siapa itu. Lustrail Gertruida, punyanya Feyenoord. Bagus itu, Pak. Oh iya. Gila, itu agresif banget itu. Modelnya kayak Suka siapa? aku. Kayak Malaysia gitu. Nah, Malaysia tapi lebih gede, Lebih gede. tinggi gede. Ya. Itu sih. Ya nggak tahu. Suka makanya. gue cara apa gaya mainnya. Tapi Serius. yang gue denger dia malah ngincar ini juga tengah. Siapa sih pemainnya Edson Oh, Alvarez. Edson Alvarez. Alvarez. Itu bukannya Iya, baru betul. gabung ya dari Ajax kan? Dulu juga diincar Chelsea kan, itu kan. Bagus loh. Baru satu musim loh. Iya, Alvarez itu. Ya bisa jadi kan tapi kan. Tapi itu bukannya asli back ya? Enggak, ada M. Memang DM. Waktu di Ajax tuh aslinya Back back tuh, tengah loh. di Ajax itu. Iya, Meksiko kan. Tapi Timnas teknik Meksiko. bagus ya, gua Nah, lihat. makanya dia jadi DM. Di Ajax sempat diproyeksikan jadi DM. Sekarang dibeli pun jadi DM. Menggantikan siapa? Declan Rice kan? Ya ada Declan Rice. Iya kan pembelian Iya, West Ham iya. untuk menggantikan Declan Rice kan? Tapi keras sih itu pemain. Keras. Bagus sih. Mexican. Nggak, kalau DM, kalau aku bilang MU jangan nanggung. Neves tetap busuk. Atau siapa kayak atau yang Joao yang Neves. atau yang udah terbukti 100 loh, Nes. kuat tuh Oh, di tapi kan- Benfica pasti pahalin. Cepet loh, Nes. Lagian Sir Jim juga udah bilang Dia nggak mau, dia nggak mau beli pemain yang salah harga lagi. Iya. Dia bilang kan, gimana kita mau ngejar Real Madrid? Real Madrid itu punya segudang prestasi seperti itu. Lu lihat sekarang pemainnya dia yang beli. Vinicius cuma berapa dulu dia beli? Rodrigo cuma berapa? Endrick berapa? Mbappe free. Secara Ya. keseluruhan pemain Real Madrid itu berharga 100 juta tuh di atas Billion. 100 juta tuh Iya. banyak. Iya, iya. Tapi mereka mendapatkannya cuma harga separohnya. Total 200 juta kalau nggak Nah, salah. makanya. MU 1,1 miliar anjir. MU menghabiskan 10 tahun terakhir berapa? 1,1 Billion. Nah, makanya tidak ada satu pemain pun yang Jadi. yang layak Value-nya 100 juta. ya, yang layak dihargai 100 juta. Itu adalah kesalahan manajemen. Iya. Jelas itu udah ada kesalahan manajemen. Aku tanya ya. Bagaimana kita mau ngejar Real Madrid? Kalau dari Euro kemarin, salah satu pemain yang aku suka ya di posisi DM ya, Iya. itu pemainnya Belgia. Onana tuh siapa tuh? Loh, Hjulman itu loh. Oh iya, Hjulman. Itu salah dua lah. Denmark. Onana tuh siapa? Pemainnya Belgia yang DM tinggi. Oh, itu apa namanya? Itu Onana, pemain- Everton. Oh, itu Everton. Iya, itu. Itu Everton. Itu Everton itu. Itu boleh, Cuk. Boleh. Posturnya tuh loh Onana, kayak iya. Tinggi tekep ya. apa kayak Yaya Siti Toure. kayak ya Toure, Yaya Toure, lincah-lincah iya. tinggi gede gitu. Itu kan emang diincar sama Ten Hag kan sebenarnya kan. Iya. Cuman kan Itu nggak dilepas. itu boleh. Onana itu boleh. Boleh ya 50 Untuk boleh lah. untuk harga yang di Ya, bawah 40 50. 192. tinggi, Pak. kan? Iya. Tinggi. Itu Usianya 22 tahun kan? Onana tuh boleh. Boleh Onana. Jadi kita punya 2 Onana nih. Yeay. Tadi bilang ada mau ngomong tentang FFP-nya. Tadi baru udah. Oh itu tuh. Bukan, Chelsea. Ya itu, enggak maksudnya Chelsea tuh Lu bilang aneh, Cok. Chelsea Makanya triknya tuh gimana? Iya, Belum, beli enggak. beli pemain tuh lo muda-muda kayak Anselmino lah apalah. Mau ngomongin tuh sebelum Estevao. tanggal 30 ini, makanya Chelsea beli sekarang tuh kan sebelum tanggal 30 ini kan. Iya. Mungkin dia Oh, ada dana sekian yang nggak mau disia-siain. kayak gitu tax ya. amnesty gitu lah ya. Iya. Jadi setelah tanggal 30 nggak boleh. Nggak mau buku baru lagi, jadi beli kayak di reset gitu loh. Dia Oke. beli sembarangan loh, Cok. Iya, Cok. Pemain-pemain muda dari Argentina lah, dari Brasil yang masih 16 18 Iya, tahun. makanya kontrak juga panjang-panjang ya, Iya. kasihnya sama dia. Itu Estevao kan baru bisa main 2025 kan? Setelah 18 tahun kan? Iya. Jadi kontrak sekarang dulu, diikat dulu sekarang. Oh ya masuk akal. Aturan Iya. FFP yang jadi ntar baru. dibagi panjang tuh, jadi nilai pemain tuh Ya. dibagi berapa panjang kontraknya dia. Itu buat ngurangin itu FFP itu jadinya. Jadi Lu- kecil sekali nilainya, Pak. Lu pelajarin nggak? Enggak belum. Nanti ya, guys. Savio itu deal sebelum 14 Mei soalnya. 14 Mei itu deal peraturan multi kepemilikan. Oh bangsat, Oh. Cok City ini. Setelah 14 Mei itu baru nggak boleh. Nah Savio itu sudah deal duluan sebelum 14 Mei. Oke. Ini kan dari Troye kan. Iya, Troye. Ya itulah, City pinter Oh iya, mengakali Troye kok Toulouse, Troye. aturan-aturan gitu. City pinter ya. Otaknya Omar Berada. Omar Ini makanya ini kan sudah di sini, sudah di MU Omar Kok Berada ini. gerak juga ya. Iya, katanya Sir Jim itu baru mau ngobrol sama Ten Hag itu Oh, iya, masalah minggu ini ya? transfer target Sama- itu minggu depan malah. Minggu ini katanya. Minggu depan. Minggu depan. Gue bacanya. Perpanjangan kontrak juga kan? Iya, gue bacanya itu berita hari ini, berarti minggu depan.
Nggak mungkin. Tapi dong. gue baca berita hari ini, Iya. dia ngomong minggu ini. This week. Iya, this week. Oh ya itu yang betul. Berarti. Semoga lebih cepat lebih baik. Iya, Kita iya. sebagai fans kan pengen lihat ada pemain yang Sat, here we sat, go gitu loh loh, siapa. iya. Oh. Ya, oke kita lihat minggu depan guys. Kira-kira ada berita baru atau ya masih di sini aja, same old story sama seperti Glazer. Let's see, kita kembali lagi ke Piala Eropa di segmen selanjutnya. Jangan lupa nonton episode kita yang Piala Eropa. Thank you for watching. We bonded with Red Manchester. Always red.